mengenai sujud tilawah. Sujud itu sujud, tilawah itu bacaan. Sujud tilawah itu sujud ketika kita membaca Al-Quran. Ada 13 atau 14 tempat di dalam Al-Quran ayat-ayat yang di sana ditandai ayat-ayat sajdah atau ayat-ayat yang kita mestinya di sana sujud. Kapan? Pada saat kita membaca Al-Quran. Jadi pada saat membaca Al-Quran, sujud tilawah ini disunnahkan untuk sujud. Disunnahkan untuk sujud baik pada saat di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, disunnahkan untuk sujud di dalam sholat maupun di luar sholat. Sujudnya itu dilakukan oleh orang yang membaca. Bagaimana orang lain yang mendengar? Orang lain yang mendengar juga sunnah sujud jika yang membaca sujud. Jadi kalau yang membaca sujud, yang lain juga sunnah sujud. Demikian pula di dalam sholat. Di dalam sholat itu juga sunnah ketika membaca ayat sajdah untuk kemudian sujud. Sujudnya dengan takbir. Ini sujudnya dengan takbir. Jadi takbir Allahu Akbar, lalu kemudian sujud. Membaca doa sujud tilawah. Jadi ketika membaca doa sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu dan seterusnya. Itu membaca doa sujud tilawah. Kalau hafal, kalau tidak hafal, baca doa sebagaimana yang biasa dibaca di dalam sholat. Kalau tidak hafal. Nah, caranya adalah pada saat membaca, kemudian setelah selesai sampai di ayat sajdah, maka kemudian sujud. Ini sunnah baik pada saat sholat ataupun di luar sholat. Saya kasih contoh satu ayat, tapi nanti saya tidak sujud di sini ya. Jadi ini hanya sebagai ilustrasi saja. Kita membaca surah Al-Insyiqaq. Di surah Al-Insyiqaq itu ada ayat sajdahnya, atau surah Al-Alaq. Al-Alaq juga ada sajdahnya. Atau surat yang lain. Itu banyak di dalam Al-Qur'an. Kita ambil satu sampel saja. Misalnya surah Al-Insyiqaq. Di situ ada ayat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Takbir, Allahu Akbar, sujud. Baca doa. Setelah membaca doa, takbir lagi Allahu Akbar, bangun. Nah, ini sujud tilawah di dalam maupun di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat, kalau teman-teman pernah tindak haji atau umroh di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, itu setiap Jumat pagi biasanya ada sujud tilawah karena memang sunnah di Jumat pagi itu untuk membaca ayat sajdah. Jadi boleh dipraktekkan di sini nanti kalau ada yang imami di Jumat pagi pada saat subuh itu membaca ayat-ayat sajdah. Bisa kalau tidak hafal yang panjang, bisa yang pendek seperti di surah Al-Alaq. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar, sujud. Baca doa sujud seperti biasa. Lalu kemudian Allahu Akbar, berdiri. Berdiri sebentar, kira-kira makmumnya semua sudah berdiri. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Untuk apa? Ruku'. Jadi takbir lagi. Tadi berdiri untuk sebentar, nunggu semuanya berdiri, takbir lagi, ruku'. Kalau mau ditambah surat lagi boleh. Kecuali kalau suratnya panjang, maka dilanjut ayatnya. Seperti tadi misalnya kita ambil sampel tadi surat Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, lalu sujud. Setelah itu kemudian baca doa, lalu takbir, kemudian berdiri. Pada saat berdiri dilanjutkan bacaannya. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Allahu Akbar. Baru kemudian ruku'. Ini cara praktek sujud tilawah. Dianjurkan menghadap ke arah kiblat. Berbeda dengan sujud syukur. Sujud syukur itu tidak harus menghadap arah kiblat. Tapi sujud tilawah ini termasuk sesuatu yang bisa direncanakan. Karena membaca Al-Quran itu juga dianjurkan, disunahkan untuk berwudu. Sehingga kalau kita mau baca Quran insya Allah terencana.
apalagi lihat ayat sajadah itu bisa direncanakan sehingga dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau sujud syukur itu beda, tidak sempat berpikir. Misalnya suatu saat Mas Agus Sabtono, Anda mendapatkan hadiah 1 miliar. Itu tidak kepikiran sebelumnya, maka begitu mendengar kata 1 miliar begitu, itu sujudnya bisa menghadapnya bukan ke arah kiblat karena saking bahagianya. Apalagi di event tersebut itu tidak tahu arah karena lagi keluar kota begitu, kemudian pada saat registrasi diminta mencantumkan nama, ternyata keluar namanya Mas Agus Sabtono mendapatkan undian senilai berapa miliar Mas, misalnya ini. Lalu kemudian sujud, nah itu di situ sujud syukur. Nah kalau sujud syukur ini tidak mengapa jika tidak menghadap ke arah kiblat, dan tidak mengapa tidak dalam keadaan berwudu. Nah, ini tidak mengapa. Jadi tidak sempat kalau wudu dulu. Begitu Anda mendapatkan hadiah 1 miliar, saya wudu dulu Pak ya. Malah aneh. Untuk apa? Mau sujud syukur. Jadi tidak perlu. Ini segera. Tapi untuk sujud tilawah itu jelas sudah terencana sehingga memungkinkan untuk suci dan memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat. Meskipun melingkar duduknya karena tilawahnya satu-satu begitu membuat halakoh, itu masih mungkin untuk mengatur posisi semuanya menghadap ke arah kiblat. Dan salah satu fadilah dari sujud tilawah itu adalah i'tazala syaitanu yabki. Jadi kata Nabi, i'tazala syaitanu yabki, setan akan lari dan setan akan menangis. Jadi kalau kita sujud tilawah, maka setan akan lari dan setan akan menangis. Maka sering-seringlah sujud tilawah biar setan yang ada dalam tubuh kita, yang ada di dalam lisan hati kita, yang ada dalam pikiran kita itu kemudian lari dan menangis. Nah, begitu terkait sujud tilawah.